Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifa Nur Elia dengan NIM J1A1201180. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yaitu presentasi konsep dasar pemasaran dan pemasaran sosial. Langsung saja, pasar yaitu sistem institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur yang menjual barang, jasa atau tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Kemudian pasar menurut wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak, di mana pasar konkret ini adalah pasar yang nyata dan dapat dilihat seperti pasar dan los pasar, toko. Kemudian pasar abstrak di sini adalah pasar yang tidak dapat terlihat seperti Shopee dan Lazada. Kemudian pasar menurut barang yang diperjualbelikan, yaitu pasar produksi, yaitu pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Kemudian ada pasar konsumsi, yaitu pasar-pasar yang menjual bahan makanan seperti sayur, ikan, dan lain-lain. Kemudian pemasaran di mana pemasaran yaitu pelaksanaan dunia usaha-usaha yang mengarah arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Falsafah konsep pemasaran, yang pertama, membuat barang yang mudah penggunaannya, kemudian mudah pembeliannya dan mudah pemeliharaannya. Kemudian konsep pemasaran ada 3 elemen pokok, yaitu orientasi konsumen, pasar atau pembeli. Kemudian yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan, dan yang ketiga, koordinasi dan integrasi selama kegiatan pemasaran dan perusahaan. Kemudian sistem pemasaran, di mana yang pertama organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran, yang kedua pasar yang dituju, dan yang ketiga para perantara yang membantu dalam pertukaran antara organisasi pemasaran dan pasarnya. Yang keempat, sesuatu, barang, jasa, ide atau orang yang sedang dipasarkan. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan. Kemudian istilah konsep pemasaran, yang pertama produk, yang kedua nilai, yang ketiga biaya, yang keempat kepuasan, dan yang kelima adalah pasar. Kemudian perkembangan konsep pemasaran, yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima konsep pemasaran berorientasi pada masyarakat. Kemudian unsur-unsur pemasaran sosial, yang produk sosial, yaitu gagasan dan praktik tipe-tipe produksi sosial, yaitu satu, gagasan sosial atau social idea, yang kedua praktik sosial atau social praktik, dan yang ketiga suatu tujuan perubahan sosial melibatkan produk mata. Dan yang terakhir yaitu perbandingan marketing komersial dan marketing sosial. Yang pertama analisis market, kemudian pada strategi produk, kemudian masalah segmentasi market, dan setelah itu masalah planning dan desain organisasi, kemudian masalah strategi harga, terus masalah channel, kemudian masalah strategi komunikasi, dan masalah evaluasi. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.